News Pirsa, permohonan pra-peradilan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula akhirnya ditolak. Namun masalah kerugian negara dalam kasus tersebut masih menjadi polemik. Mengapa hal itu terjadi? Inilah Top Review. Putusan atas permohonan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi perhatian publik. Sebab penetapan Tom Lembong sebagai tersangka sejak awal memicu kontroversi. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menolak permohonan pra-peradilan Tom Lembong. Hakim menilai beberapa keberatan yang disampaikan masuk dalam materi pokok perkara. Hakim Tumanuli Marbun menyatakan beberapa keberatan yang disampaikan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti pemohon yang mempunyai relevansi dengan materi pokok perkara di sidang pra-peradilan ini. Hakim menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Jampitsus Kejaksaan Agung atau termohon telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum acara pidana. Mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Kejaksaan Agung melalui Direktur Penuntutan Jampitsus Sutikno menegaskan tak ada kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Kejagung berharap pihak Tom Lembong siapkan sejumlah strategi untuk persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya, oleh alfinya ada. Nggak mungkin lah kami mengkriminalkan kita ini sudah pas seperti ini. Kita tahu selesai hidupnya akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu. Makanya untuk ke depan, ini pra-peradilan selesai, ayo kita hormati bersama-sama. Proses tahapan penyidikan berjalan, nanti di persidangan, ayo kita sama-sama menyiapkan bukti masing-masing untuk kita adu di persidangan pokok perkara. Di sisi lain, tim kuasa hukum Tom Lembong masih mempersoalkan aspek kerugian negara yang tidak disebutkan serta mempersoalkan diskriminasi dalam penanganan kasusnya. Karena banyak hal yang terkait dengan fakta persidangan, terutama dari ahli, kita juga sudah menjelaskan bahwa menyangkut mengenai masalah kerugian keuangan negara, itu kan kata dapat sudah dihilangkan. Jadi harus ada bukti konkret adanya kerugian keuangan negara, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam proses pembuktian, sampai sekarang pun kalau misalnya dari pihak jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa ini sudah ada laporan dari BPKP, kami tanyakan mana laporan BPKP-nya. Sampai sekarang pun pada waktu pembuktian belum ada, masih dalam proses. Ini kan menyangkut mengenai masalah nasib orang, masih dalam proses, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Menurut saya, ini ada banyak ketidakadilan dalam proses yang dijalankan untuk Tom Lembong. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sprindik yang tadi juga diilustrasikan, itu kan dari tahun 2015 itu yang diulang-ulang berkali-kali sampai tahun 2023. Tom Lembong itu kan menjabat cuma 11 bulan, itu pun tahun 2015, tahun 2016. Sebelumnya ada Menteri Rahmat Gobel. Setelah Pak Tom Lembong ada Enggar Tiasolucita, ada Agus Supramanto, ada Lutfi, terus ada Zulhas. Ini mereka itu juga tidak diperiksa. Ini hukum yang sewajarnya karena pasti yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung itu adalah antara tahun 2015 sampai tahun 2023. Sebelumnya, dalam sidang Hakim Tunggal Tumanuli Marbun menyinggung soal kerugian negara di kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Tom Trikasih Lembong. Tumanuli mengutip putusan Mahkamah Konstitusi soal kerugian negara bisa dibuktikan tanpa harus menunggu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Putusan MK nomor 003 menegaskan adanya ketentuan bahwa jika terdapat pembuktian unsur memperkaya diri dan atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum atau penyalahguna kewenangan telah terbukti, maka pembuktian jumlah kerugian negara cukup sebatas telah terjadi dan dapat dihitung oleh ahli bidangnya, tidak harus berupa perhitungan kerugian yang akurat dan benar.
B. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tanggal 23 Oktober 2012 menegaskan bahwa adanya ketentuan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKB dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKB dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bantuan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dari pihak-pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran material dari perhitungan kerugian negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. C. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 44 tanggal 17 September 2023 menegaskan bahwa ketentuan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara cukup dibuktikan adanya fakta tentang kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan dan dapat dihitung oleh ahli di bidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analis hubungan perbuatan dan kerugian. Ketua Komisi Kejaksaan mengaku mengawal kasus ini sejak awal. Ia menilai prosesnya sudah berjalan dengan proper. Proses ini kan kita ikuti ya. Kita ikuti sejak keluarnya sprindik. Bahkan ketika sidang pra-peradilan saya tanya juga kepada Pak Jampitsus, saya juga tanya ke pengacaranya sampai kapan sidang gitu. Bahkan tiap hari kita juga ngirim tim. Hari ini kita juga jadi ngirim tim, termasuk juga kita langsung diupdate tentang putusan pra-peradilan ini. Nah, terhadap putusan ini kan seperti apa? Ya, satu, kita memberikan apresiasi bahwa proses berarti kan sudah berjalan dengan proper menurut pengadilan ya. Menurut pengadilan. Nah, selanjutnya adalah proses berikutnya ketika nanti perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Yang jelas, permohonan pra-peradilan Tom Lembong sudah ditolak dan mantan Menteri Perdagangan itu harus bersiap menjalani sidang pokok perkara. Kasus ini dipastikan akan tetap menjadi perhatian publik karena banyak orang yang meyakini kasus ini bukan murni hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.